Ustadz, Ustazah, dan teman-teman semua. Saya Rizvan dari kelas 4 Al-A'la akan membawakan cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran, nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan sebanyak 136 kali. Di sana dijelaskan bagaimana kisah perjalanan Nabi Musa yang membuatnya mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melawan raja yang berkuasa kala itu, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Musa mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran raja kala itu, di mana Raja Fir'aun yang memimpin kala itu menganggapnya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun membuat masyarakat sekitar merasa takut dan harus tunduk kepadanya. Bahkan Raja Fir'aun pun tak segan membunuh bayi laki-laki yang dianggap mengganggu kerajaannya. Selain itu, dikisahkan pula dalam Al-Quran bahwa semasa Nabi Musa bayi, ibunda menghanyutkan dirinya di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Raja Fir'aun. Tindakan ibunda Nabi Musa saat itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan sang anak. Lalu di hilir sungai Nil, istri dari Raja Fir'aun menemukan Nabi Musa dalam keadaan bersih dan bercahaya. Diangkatlah Nabi Musa oleh keluarga Fir'aun dan tumbuh menjadi sosok dewasa yang cerdas dan berakal sempurna. Ketika sudah dewasa, Nabi Musa pun memilih untuk merantau dan meninggalkan kota Mesir menuju kota Madian. Di Madian berdirinya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, lalu menikah dengan salah satu putrinya. Setelah menetap bersama sang istri di Madian selama 10 tahun lamanya, Nabi Musa dan istri meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke kota Mesir. Dalam perjalanan mereka, Nabi Musa melihat sinar cahaya di Bukit Sinai. Di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunjukkan padanya mukjizat untuk mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menugaskan Nabi Musa untuk memperingati Fir'aun dan pengikutnya. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa mengajak masyarakat sekitar untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Namun, aksi mulianya tersebut justru membuat sang raja marah besar. Masih tetap pada pendiriannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan hukuman kepada Fir'aun melalui musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan, angin topan, serangan belalang, kutu, katak, hingga darah Fir'aun. Setelah mendapat berbagai macam hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Fir'aun pun tak kunjung bertaubat, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan kota Mesir. Tak tinggal diam,
Raja Fir'aun terus mengikuti kepergian Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke tengah laut. Di sana Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut, dan tongkat itu membelah laut menjadi dua. Inilah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal, yang membelah Laut Merah dan mengalahkan Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Ketika berhasil membelah laut, Nabi Musa dan pengikutnya melewati dasar laut yang kering. Kemudian saat mereka tiba di daratan, Allah SWT mengembalikan lautan seperti semula, sehingga Raja Fir'aun dan pengikutnya pun tenggelam di dasar laut. Itu dia teman-teman, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat terkenalnya yang dapat membelah Laut Merah melawan Raja Fir'aun. Semoga teman-teman semuanya yang mendengarkan kisah ini bisa mengambil hikmahnya serta dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih telah mendengarkan Rizwan bercerita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.